Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Kita lanjutkan kembali. Insyaallah pembahasan kali ini kita akan membahas bab tentang al-azan. Azan. Ya, insyaallah kita membahas bab tentang azan. Taib. Al-azan. Nah, ini ada dua pengertian. Ini tidak ada di kitab ya, tidak ada di muqarrar, saya tambahkan ya karena mungkin agak penting ya untuk kita pahami. Baik. Di sini ada al-adzan fil lughah. Al-adzan, azan fil lughah secara bahasa, yaitu al-i'lam. Al-i'lam itu adalah memberitahukan, menginformasikan, sama memberitahukan atau menginformasikan itu secara bahasa. Jadi azan itu menginformasikan atau memberitahukan. Nah, adapun secara syar'an, secara syariat, ya, secara istilah, pengertian secara ahli fikih adalah at-ta'abbud lillahi bi dzikrin makhsusin. At-ta'abbud, ya, beribadah. Nah, jadi azan itu ibadah, beribadah lillahi kepada Allah Ta'ala, bi dzikrin, dengan zikir, dengan zikir atau dengan bacaan maksus yang khusus, dengan bacaan yang khusus, dengan zikir yang khusus. Nah, ba'da dukhuli waqti shalah, ba'da setelah dukhul itu masuk, waqti shalah waktu salat. Jadi setelah masuk waktu salat, lil i'lami bihi, untuk memberitahukan. Nah, untuk memberitahukan bihi waktu salat itu, begitu ya. Jadi secara istilah, secara syar'i adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan zikir, dengan ucapan yang khusus setelah masuk waktu sholat, untuk menginformasikan bahwasanya waktu sholat sudah masuk, begitu ya. Ini secara syariat ya, pengertiannya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada catatan yang saya kutip dari perkataan Syekh Al-Utsaimin, ya, Ibnu Utsaimin, di dalam kitabnya Syarhul Mumti, Syarah Zadul Mustaqni, ya, Zadul Mustaqni, yang insyaallah yang At-Tahil Al-Fiqhi ini, ya, yang kita pelajari ini, sebagaimana sering saya sebutkan bahwa ini adalah dari Zadul Mustaqni, dari kitab Zadul Mustaqni, ya, dari kitab Zadul Mustaqni. Nah, Zadul Mustaqni ini banyak syarahnya. Salah satunya adalah Asyarhul Mumti yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin, ya. Taib. Nah, kata Syekh Utsaimin, ya, dalam bab ini beliau menjelaskan annal adzan, bahwasanya azan, ya, bahwasanya azan la yutaqayyadu bi awalil waqt, tidak diikat, tidak dibatasi, tidak dibatasi bi awalil waqt, di awal waktu. Jadi azan itu tidak dibatasi di awal waktu. Maksudnya begini. Misalnya azan zuhur itu masuk jam 12:05 misalnya. Nah, zuhur jam 12:05, ini ketika kita azan, nah ini menandakan waktu sudah masuk waktu sholat. Tapi bukan berarti setelah jam 12:05 ini tidak boleh azan. Nah, ini salah juga. Kenapa? Karena boleh kita misalnya begini ya, zuhur, kita azan zuhur mau berjemaah misalnya mau jam 1.00. Maka sebelum kita sholat berjamaah jam 1 ini, ya, maka kita azan terlebih dahulu. Berarti jam 12:55 misalnya, atau jam 12:50 azan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi ketika kita akan sholat, maka azan yang dikumandangkan, ya. Kalau kita ada pengajian, misalnya ada kajian, nah, kajiannya misalnya maghrib gitu ya, maghrib. Nah, kemudian isya itu masih kajian. Nah, baiknya nanti azannya ketika akan sholat. Jadi kalau misalnya belum akan sholat, lanjutkan saja sampai selesai kajiannya. Nah, setelah selesai baru azan, kemudian sholat berjamaah. Hanya memang ini takut menjadikan fitnah di masyarakat seperti itu ya, kalau misalnya azannya diakhirkan gitu. Tapi intinya justru yang sunahnya seperti itu. Artinya azan dikumandangkan ketika akan sholat berjamaah. Ini kata beliau, walihada, karena itulah idza syuri'al
ibrad, ketika disyariatkan al-ibrad. Al-ibrad itu menangguhkan atau mengundurkan waktu, menangguhkan waktu. Maksudnya asalnya itu ibrad itu mendinginkan. Maksudnya mendinginkan adalah karena ini sholat zuhur kan ketika panas terik ya begitu, maka Nabi kadang membiarkan terlebih dahulu, tidak langsung sholat. Artinya ditangguhkan sholatnya, ditangguhkan dulu waktu sholatnya. Nah, misalnya 1 jam atau beberapa setengah jam, misal seperti itu, mendinginkan dulu. Jadi sampai matahari itu tidak terlalu terik begitu. Ya, ketika beliau katakan seperti ini, kata Syekh Utsaimin, walihada idza syuri'a al-ibrad, karena itulah apabila ketika disyariatkan ibrad, ya, ditangguhkan sholat fi sholati zuhur, ketika sholat zuhur, syuri'at ta'khirul adzani aidan, maka disyariatkan mengakhirkan azan juga. Nah, jadi azannya diakhirkan ketika akan sholat, jadi tidak di awal waktu sholat. Kama warada dzalika fi sahih, sebagaimana itu tercantum di dalam kitab As-Sahih, Sahih Al-Bukhari begitu ya. Ini kitab Zadul Mustaqni Syarhul Mumti, Syarah Zadul Mustaqni ya begitu ya. Jadi tidak dibatasi di awal waktu, boleh di tengah waktu, bahkan di akhir waktu juga boleh. Akan tetapi kalau di akhir waktu nanti ditakutkan orang salah persepsi, ini zuhur atau asar seperti itu ya. Jadi memang baiknya adalah di awal waktu ya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, nah ini sigoh atau lafaz adzan yang khusus tadi ini, seperti yang kita pahami, Allahu Akbar kan gitu ya. Ini Allahu Akbar. Nah ini kan begitu ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, begitu kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini adzan yang biasa kita dengar, ini adzan Bilal bin Rabah. Nah, ini adalah sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid ya tentang mimpi adzan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana awalnya adzan begitu ya, ketika menabuh lonceng dan lain sebagainya, ada di Sahih di kitab Abu Daud. Nah, jadi ini ada 15 lafaz. Ada 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan 1, 2, 3, 4 begitu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 begitu. Ini azan yang sepakat ulama ya untuk dikumandangkan azan. Ini azannya Bilal bin Rabah juga seperti ini ya. Nah, kemudian ada lagi nanti ya azan namanya azan Abu Mahdzurah. Ini Malikiyah. Tadi Hanabilah, Hanafiyah ya seperti tadi, dan jumhur ulama seperti itu. Ulama-ulama Malikiyah juga sebagian, Syafi'iyah juga sebagian. Intinya hampir kebanyakan ulama ya azannya seperti yang tadi 15 kali. Ada yang 17 kali, ini Malikiyah 17 kali. Jadi takbir awal hanya 2 kali. Ini kan 4 kali ya. Ini 2 kali. Ini yang hilang. Ini tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Kemudian ada tarji di sini. Ada tarji. Apa itu tarji? Tarji itu mengulang maksudnya mengulang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang ini nih. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Asyhadu anna Muhammad. Jadi diulang lagi. Berarti ini 4 kali 2 ya, berarti 8 kali kan gitu ya. 8. Ini berarti 2, jadi 10. Gitu kan? Nah, ini hayya 'alas shalah, ini sama seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti 8 ini 10 tambah 7 jadi 17. Ini ya. Ini azannya Abu Mahdzurah. Nah, ini pendapatnya Malikiyah seperti ini, begitu ya. Tapi walaupun ada sebagian Malikiyah yang seperti tadi yang 15. Intinya memang yang jumhur yang disepakati itu 15 yang tadi ya. Kemudian tapi boleh ini juga yang 17 ini. Sebagaimana nanti kita jelaskan. Kemudian selanjutnya ada yang 19 kali. Nah, ini 19 kali. 19 kali ada takbir awal 4 kali. Ini 4 kali nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ya. Kemudian ada tarji ya. Ini diulang lagi. Ya. Diulang-ulang seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan begitu, diulang kali. Jadi 8 kali kan. Nah, berarti 8 kali, ini 4.
Jadi 12 totalnya ya, 12 ini. Ini 7, berarti berapa totalnya? 19. Nah, inilah azan Abu Mahdhurah juga. Nabi SAW mengajarkan azan kepada Abu Mahdhurah 19 kali atau yang tadi 17 kali itu boleh. Jadi itu seluruhnya sahih ya. Akan tetapi yang dipilih adalah yang 15 kali ya, karena itulah yang azannya Bilal di masa Nabi SAW ya. Taib, itu bab tentang sigoh azan. Taib. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Nah, ini kita jelaskan di Muqarrar ya. Ini azan, ini ada syurutus sihah. Syarat-syarat sihah, sah. Di syarat sahnya apa saja? Ini ada syarat. Jadi kalau tidak ada ini tidak ada sah, tidak ada azan, tidak sah sahnya azan. Pertama, niat. Ada niat dalam hati, saya akan azan dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala ya, niat ikhlas karena Allah dengan lafaz yang sesuai tadi yang disampaikan. Kemudian al-muwalah ini berkesinambungan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jadi tidak berhenti dulu. Allahu akbar, diam dulu, main HP, main game dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ini tidak boleh. Al-muwalah harus berkesinambungan seperti wudu, terus menerus begitu ya. Kemudian selanjutnya tertib sesuai urutan tadi sighahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan lain sebagainya. Ini tidak boleh ketika Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena tidak berurutan gitu ya. Jadi harus berurutan. Ini syarat sah azan. Kemudian kaunuhu bisighatil waridah. Kaunuhu itu lafadznya maksudnya ya, bentuknya, maksudnya bentuk lafadznya ya, pengucapannya bisighah al-waridah, dengan sighah, dengan ucapan ya al-waridah yang tercantum dalam hadis begitu, yang Nabi ajarkan, yang seperti yang tadi disampaikan. Boleh 15, boleh 17, boleh 19. Tapi yang banyak adalah yang 15 yang biasa kita ada. Jadi jangan sampai di kampung kita kita kumandangkan adzan 19 kali begitu ya. Mentang-mentang ini hadisnya sahih juga begitu. Jadi nanti akan ada fitnah di masyarakat karena masyarakat belum paham seperti itu ya. Jadi ini adalah yang keempat. Jadi harus dengan sighah yang diajarkan Nabi SAW sesuai dengan hadis. Boleh 15, 17 atau 19. Tapi yang paling yang disepakati adalah yang 15 ya. Kemudian selanjutnya dukhulul waqti. Sudah masuk waktu. Jadi tidak sah azan kalau belum masuk waktu. Tidak boleh. Illa al-fajr, kecuali al-fajr, salat subuh. Fayasihu ba'da nisfil lail. Maka sah azannya kalau setelah tengah malam. Misalnya tengah malam jam 12.00 gitu ya. Azan subuh jam 12.05. Menurut mazhab Hambali ini sah azan ya. Sebagaimana ini disampaikan dalam kitab Zadul Mustaqni. Baik. Akan tetapi ini dibantah oleh beberapa ulama termasuk oleh Syekh Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin sebagai seorang mazhab Hambali, tapi beliau membantah tentang perkataan beliau perkataan Hambali seperti ini, bahwasanya sah sholat setelah tengah malam. Jadi kalau misalkan tengah malam jam 12 lebih atau jam 3 lah ya, jam 3 azan nih, jam 3 azan. Kemudian nanti misalkan azan fajar itu jam 4 lebih 5 tidak azan lagi, maka dengan azan yang pertama ini sudah sah. Ini menurut mazhab Hambali. Akan tetapi ini disanggah oleh Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin ini tidak tepat. Jadi memang ada dalilnya seperti ini, bahwasanya inna bilalan yu'adzin bilaili. Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari, Nah, kemudian fakulu washrabu kata Nabi, maka makan dan minumlah hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai azan Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Nah, jadi pertama azan Bilal ya, azan Bilal ini azan untuk sahur, dan azan untuk membangunkan orang yang sedang tidur, orang yang sedang sholat untuk istirahat ya, atau sahur. Nah, kemudian setelah selesai sahur kan nanti fajar terbit ya, fajar sodik seperti bagaimana yang sudah dijelaskan. Inilah azannya Ibnu Ummi Maktum, azan subuh, azan fajar. Nah, maka
adzan Bilal adzan pertama ini tidak adzan lagi. Nah, ini mengindikasikan kata madhab Hambali, maka sah katanya sah sah adzannya walaupun tadi di tengah malam seperti itu. Nah, kata Syekh Utsaimin ini salah pengistidlalannya. Kenapa? Karena kata beliau bahwasanya adzan ini ada dua kan, adzannya Bilal, ada adzannya Ummi Maktum. Jadi kalau misalnya Bilal saja adzan kemudian tidak ada adzan lagi baru itu bisa. Tapi karena ini ada adzan lagi ya, Ummi Maktum adzan lagi, maka tidak sah pengambilan dalil bahwasanya adzan itu cukup di tengah malam tanpa nanti fajar atau subuh adzan lagi. Ini pendalilannya tidak tepat. Ini kata Syekh Utsaimin. Tapi sekali lagi di dalam madhab ya sah adzan subuh setelah tengah malam ya. Jadi kalau jam 12 lebih sedikit ya, kemudian ia adzan tanpa nanti adzan lagi subuh, maka sah adzannya. Ini kata pendapat madhab Hambali ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya sunnah adzan. Apa sunnah adzan? Kaunuhu ala maudhi'in alin. Jadi dilakukan di maudhi itu tempat, alin tinggi. Jadi sunnahnya di tempat yang tinggi, karena kan dulu Bilal naik ke atas begitu ya, kemudian beliau mengumandangkan azan agar banyak didengar oleh agar didengar banyak orang seperti itu ya kan. Tapi kan sekarang mungkin sudah zamannya modern begitu ya, jadi walaupun di bawah tapi pakai pengeras suara, jadi keras, jadi di bawah atau di atas sama saja volume suaranya seperti itu. Jadi tidak apa-apa di bawah. Akan tetapi kalau misalnya ditempatkan muadzin itu di tempat yang di atas misalnya, itu lebih baik insyaallah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan sunnah ya, walaupun bawah dan atas sama saja volumenya karena kita sudah pakai pengeras suara ya. Tapi sekali lagi kalaupun di atas itu lebih baik ya, wallahu alam. Kemudian bisautin murtafi. Sunnahnya adalah dengan saut itu suara, dengan suara yang murtafi, tinggi, keras. Jadi harus bersuara yang keras gitu ya. Kemudian selanjutnya sunnahnya adalah al-iltifat fil hayya 'alatain. Iltifat, berpaling ketika hayya 'alatain. Hayya 'alatain itu adalah hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ini namanya nahat. Nah, itu singkatan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Dua hayya 'alah berarti hayya 'alal tain begitu ya. Seperti hamdalah. Hamdalah ini singkatan, itu alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah ini juga singkatan, nahat, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa lagi? Hauqalah itu la haula wala quwata illa billah begitu ya, dan lain sebagainya. Ini hayya 'alal tain ya. Jadi ketika hayya 'alas shalah itu ke sebelah kanan, hayya 'alas shalah ke sebelah kanan lagi, hayya 'alal falah ke sebelah kiri begitu ya. Jadi azannya ketika hayya 'alas shalah ke sebelah kanan, hayya 'alal falah ke sebelah kiri, yaitulah sunnah ketika azan. Kemudian selanjutnya wad'ul usbu'aini fil udhunaini. Meletakkan ya, menyimpan, meletakkan al-usbu'ain, dua jari, telunjuk ya, dua jari telunjuk fil udhunain, di telinga. Jadi tempatkan telunjuk kanan di telinga kanan, telunjuk kiri di telinga kiri, itu sunnahnya ya. Baik, selanjutnya adamul lahni ini adalah tidak melakukan kesalahan. Tidak ada kesalahan, tidak boleh ada kesalahan, terutama kesalahan yang mengubah makna. Contoh misalnya ada yang kan seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini akbar, ini panjang kan, harusnya Allahu Akbar, ini pendek, akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tidak boleh, tidak sah azannya. Kata madhab Hambali tidak sah salahnya. Kenapa? Karena akbar ini jamak dari kabarun. Kabarun itu tobal itu drum yang ditabuh, ya, seperti alat musik begitu, drum.
Nah, ini kabar itu jamannya akbar. Jadi kalau misalnya Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik, ini nanti artinya Allah adalah drum yang banyak. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ini maknanya berarti keliru, salah. Berarti tidak boleh Allahu Akbar. Ini muskilah, ini tidak sah adzannya menurut mazhab Hambali ya. Allahu alam, begitu ya. Atau lagi Allahu Akbar. Misalnya gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini salah juga. Kenapa? Karena ketika Allah, itu adalah tanda tanya. Apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Begitu. Ini hati-hati ya dalam melafadzkan. Maka yang lebih baik adalah orang yang paham bahasa Arab, yang mengerti, kemudian yang adzannya bagus, baik ya. Ini yang sesuai dengan rekomendasi para ulama, syekh, ustadz begitu ya, bahwa adzan ini adzan yang bagus begitu ya. Wallahu alam begitu ya. Jadi tidak ada kesalahan ya. Tapi kalau kesalahannya yang tidak tidak menyalahi makna, maka sah, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya, taib. Nah, ini berkaitan dengan al-muadzin. Muadzin itu orang yang azannya, pelaku azannya, orang yang azannya. Nah, ini ada syurutus sihah, syarat sahnya salat, syarat sahnya azan bagi muadzin. Orang yang akan azan memenuhi beberapa syarat, harus memenuhi beberapa syarat. Ya, pertama, al-aql, harus berakal. Tidak boleh orang yang tidak berakal, orang yang gila ya, orang yang berakal itu lawan katanya adalah al-majnun, gila. Nah, tidak sah orang yang gila azan. Begitu. Kemudian yang kedua, at-tamyiz. Tamyiz bisa membedakan baik buruk, bisa nyambung. Anak kecil ya, walaupun dia belum baligh tapi sudah tamyiz, maka bisa atau boleh azan. Anak kelas 1, kelas 2 SD itu boleh walaupun dia belum baligh, boleh. Nah, kemudian anak kecil tidak sah, umur 3 tahun 4 tahun itu tidak sah. Balita itu ya, dia belum tamyiz, itu belum tamyiz. Jadi tidak sah azan. Kemudian selanjutnya al-adalah itu lawannya kata adalah fasik. Fasik ini ahli maksiat, orang yang tidak amanah, senang melanggar. Nah, maka tidak sah azannya orang yang fasik. Harus adil, harus orang yang adil, orang yang baik, orang yang saleh, seperti itu. Kenapa? Karena orang yang fasik dia ya bisa melanggar aturan. Harusnya azannya tepat waktu, dia tidak tepat waktu, begitu. Karena orang fasik itu senang dengan pelanggaran, waliyadu billah ya. Maka tidak sah orang yang fasik azan. Maka belum gugur, kata mazhab Hambali, belum gugur ya fardu kifayahnya. Karena ini hukum azan itu fardu kifayah. Nah, belum gugur kewajibannya kalau yang adzannya itu adalah orang yang fasik. Ini menurut mazhab Hambali ya, Allah alam. Selanjutnya az-dzukuriyah. Dzukuriyah itu laki-laki. Jadi tidak sah kalau adzannya perempuan, tidak sah. Ya, syarat sahnya adalah harus laki-laki ya. Kemudian sunnah bagi muadzin. Apa sunnah bagi muadzin? Husnu saut ya, suara bagus. Ini husn, bagus. As-saut, suara. Jadi suaranya bagus begitu ya. Enak didengar begitu ya. Tepat pengucapan, pelafadzan dan lain sebagainya itu pas begitu ya. Inilah disunahkan yang pertama, husnus saut ya, suara yang bagus. Yang kedua, ulus saut. Ulu, tinggi, suaranya itu tinggi. Suara ya. Suaranya keras, tinggi, bisa didengar kebanyakan orang. Jangan orang yang lemah gitu ya. Adzan, nah ini tidak bagus ya. Jadi sunahnya harus adalah orang yang suaranya tinggi ya. Taib. Selanjutnya al-amanah. Orangnya amanah. Nah, harus mu'taman, karena kan sebagaimana dalam sebuah hadis, al-imamu dhaminun wal muadzin mu'taman. Imam itu adalah dhamin, penjamin yang menjamin kesahan, menjamin kebaikan dan keburukan berjamaah. Wal muadzin, sementara muadzin itu adalah mu'taman, yang dipercaya. Maka orang yang dipercaya harus amanah ya. Maka tadi salah satunya adalah orang yang adil. Taib. Selanjutnya yang terakhir adalah al-ilmu bil waqt, mengetahui waktu. Mengetahui apa? Waktu. Jadi kalau mau azan lihat dulu jadwal. Kalau sekarang ini kan enaknya di masjid banyak jadwal. Kemudian
sesuaikan dengan jam yang ada di kita, di jam tangan kita. Lihat di jam masjid. Jangan sampai ketika kita melihat jadwal, kemudian kita lihat jam di masjid, oh ini sudah pas. Nah, kemudian beliau adzan, dia adzan, ternyata jamnya itu cepat. Nah, ini juga kan tidak bagus ya, tidak sah nanti adzannya. Maka harus dia hati-hati, lihat jadwal, lihat jam, kemudian lihat jam punya dia gitu ya, di handphone dan lain sebagainya, agar agar sesuai dengan waktunya, begitu ya. Jadi al ilmu bil waqt, mengetahui waktunya, ini sunnah bagi muadzin ya. Allahu alam. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ikhwan akhwat ya, yang bisa disampaikan bab tentang adzan, semoga bisa difahami ya. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.